Balik lagi di podcast UMKM. Podcast yang akan ngerubah hal-hal unfaedah menjadi lebih nggak unfaedah lagi. Harusnya lebih berfaedah dong. Tapi ini kita akan bikin nggak Berfaedah. Aduh. Gue pikir bakal jadi Berfaedah. memberikan makna dan sesuatu yang tidak bermakna. Jatuhnya lebih jatuh lagi. Oke, teman-teman, ketemu lagi di podcast kami, di podcast UMKM. Buat kalian para pengusaha kecil menengah, semoga makin sukses, jaya, Amin. berhasil, Amin. dan tercapai segala cita-cita. Amin. San, Yes. ngomong UMKM, UMKM. basic orang tua saya tuh UMKM. Oke. Apa tuh? Di bidang apa tuh? Sebenarnya gonta-ganti sih, gitu. Oke. Kan kalau kita kan tahu ya di kampung tuh orang suka apa namanya makan gorengan. Oke, kan? Kalau kita bahasanya apa ya, coel gitu loh. Ya. Kalau orang-orang barat kan bilangnya vegetable with apa coconut Yes. sauce. Tahu nggak? Soal apa? Soal tuh bahannya kangkung, ya kan? Apalagi sih? Dia kasih bihun nggak sih? Enggak ya? Agak Jadi- beda lagi. Coel itu dari kangkung direbus, ya kan? Terus pakai sambel. Sambelnya sambel Terasi. terasi ya. Bahasanya Jadi ada dua, ada gangsa, ada sambal kelapa. Oh, oke, iya, iya bener. Gangsa Ada. itu yang pedas. Nah, jadi kangkung dilumurin pakai sambel dan biasanya tuh pakai daun pisang. Diwincuk. Diwincuk tuh bahasa sini dibungkus. Dibungkus pakai Bukan cuy, diwincuk tuh pakai daun pisang yang kebuka. Kalau yang yang sampai ketutup tuh namanya bukan diwincuk apa sih? Kan ada dua cara. Kalau lu beli nih ada dua cara. Iya, ada yang udah Ada yang dibungkus. ada yang bungkus. Ada yang masih Iya. kasih apa namanya? Iya. Lidi doang. Iya, bener. Wincuk Iya, gitu kan. Iya, bener. Itu namanya coel, guys. Jajanan kampung murah. Jadi ibu lu tuh di bidang Itu. oke. Cuma nggak lama sih. Enggak lama. Cuma alhamdulillah bapak itu yang paling sering dulu Heeh. itu jualan kayu bakar. Satu lagi, kalau nggak salah tuh bikin mie ya. Bener. Mie buat ini, Mie guys. mentah, mie ayam. Mentah buat mie ayam. Ya. Jadi dulu pertama itu bapak gua itu jualannya kayu Oh, kayu bakar. Kayu bakar karena di zaman itu kan belum ada gas. Belum ada gas. Udah, cuma Hanya orang yang subsidi belum ada. Oh, yang subsidi. Nggak semua orang bisa beli gas. Adanya kompor sumbu. Oh, iya. Ya kan, cuma kan di waktu itu kan banyak orang jualan yang dia butuh apa sih bahasanya api banyak gitu kan. Cuma dia nggak bisa beli minyaknya. Makanya mereka masih bener-bener konvensional nih dapurnya gitu kan, pakai bakar kayu. Pakai tungku. Gitu. Dan itu dapatnya dari Nah, bapak saya kalau dia nyari kayu bakarnya itu ke Jakarta. Nyari sisaan limbah-limbah kayak furnitur, mebel. Oke. Gitu. Nah, dia nyewa truk buat ngangkut ke kampung. Oke. Gitu. Di sana itu banyak penjual. Terus dijualnya di sini. Ya, di kampung. Di kampung. Dan itu pun sebenarnya cukup lama sih, gitu. Cukup lama sampai akhirnya bapak saya tadi ngebeli usahanya iparnya. Oh, oke. Gitu, iparnya. Yang mie ayam ini. Mie ayam ini dibeli sama bapak saya, dipindahin kan alat-alatnya di rumah. Ke rumah. Oke. Nah, itu tuh dari zaman SD apa gua SMP ya? Kayaknya SMP sih kayaknya. Oke. Kalau gua enggak SMP sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Sampai iya, meskipun gua udah enggak ada. Turun temurun Warisannya berarti. masih ada sampai sekarang. Tapi lu bisa. Hah? Lu bisa tapi. Gue dulu pernah sempat kan kalau di di pabrik mie ini, gilingan mie, kadang saya bantuin. Oh, bantuin. Gitu bisa. Kalau buat bikinnya sih kalau dasarnya bisa. Oke. Cuma kalau sebagus hasil dari kakak gua yang sekarang pegang ya Belum bisa ya. kagak kalau bisa bahasanya. Karena dia tahu gimana caranya, karena dia yang paling lama. Dia tahu ikut sama- formulanya ya. Dia yang paling lama ikut sama bapak soalnya. Oh, oke. Intinya kayak gitu. Dan langgan-langgan pabrik ini juga itu emang lebih cocok sama bikinannya abang gua sebenarnya gitu.
Besar alhamdulillah sih. Mungkin yang disebut rezeki barokah kali ya. Wow. Maksudnya itu bisa ngehidupin kita semua gitu. Alhamdulillah Kita ya. semua, maksudnya adik saya semuanya sekolah, semuanya mengenyam pendidikan di luar sekolah formal juga gitu. Maksudnya sekolah non formal juga ditempuh gitu. Itu semuanya dari situ semua, alhamdulillahnya. Kalau lu San, orang tua gimana, UMKM bukan? Sekarang aja sih. Emang sekarang? Iya. Oke, usaha? Mak gua tuh kan ini dia jualan perabot-perabot gitulah. Pakai sepeda. Jadi keliling kalau sore. Oh. Ya. Itu sekarang dulu sih nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah gitu. Gue nggak bisa ngebayangin San. Kadang-kadang kita sebagai anak gimana? Iya, soalnya mak gua tuh kan dia udah nggak bisa bawa motor, nggak bisa ngedrive gitu. Jadi apa ya? Ya udah dia pakai sepeda, cuman perabotannya kecil, jadi kayak apa sih kayak? Iya, namanya juga sepeda kan kekuatannya juga nggak besar gitu. Jadi ya udah dia keliling desa, misal di Jagapura Kulon gitu. Dia ke tempat mana lah gitu, dari habis asar sampai maghrib udah gitu doang. Enggak, maksudnya lu sebagai anak ngeliatinnya begitu, yang lu rasain apa sih di usia lu yang sekarang yang udah 35? Sedih lah, sedihnya karena gue tuh pernah bilang kayak gini, "Ma, ayo, maksudnya gue bantuin, gue yang bawa motor." Jadi emang nggak perlu nggak perlu ngontel. Sama gue nggak boleh, katanya udah ribet gitu. Gimana ya, gue maksudnya ya udah gimana lagi, mak gue gak mau, disuruh bawa motor kagak mau, ya kan? Iya. Tapi tetap dalam hati gue ya iya Pak Iji, terenyuh tuh nggak? Iya, maksud gue terenyuh. Kan cita-cita anak. Iya. Salah satu cita terbesar anak tuh kan ngebahagiain orang tua, istilahnya. Sampai sekarang gue belum bisa sih. Iya, sebenarnya gue juga sih. Cuma kalau konteksnya kayak lu cukup pedih kalau nggak cuy. Melihat realita yang ada, kita nggak bisa bukan nggak bisa sih, kita belum diberi kesempatan buat bisa nyukupi semuanya gitu kan. Itu dia San, masalahnya San. Kadang-kadang aduh mengsedih. Jadi emak gue tuh UMKM-an lah, maksudnya bener-bener yang ngulak gitu, enggak yang bikin ruko, nyewa ruko, kios, enggak. Jadi bener-bener emak gue ngulak, 2.000 dijualnya 2,5, 3.000 gitu doang. Apa ya bahasanya tuh, jemput bola. Yoi. Itu sih emak gue. Aduh, gue nggak bisa ngebayangin kalau emak gue begitu sih. Emak gue tuh strong banget. Ya iyalah sih. Maksudnya gini nih. Di usianya yang senja ya. Dia masih mau nyari sendiri gitu kan. Maksudnya kan mentalitasnya beda gitu kan. Mentalitasnya beda. Dan kita bersyukur ya gitu kan. Kita yang di sini di kota, bahkan yang jauh lebih muda dari orang tua kita, itu banyak di samping-samping jalan. Iya kan, minta-minta segala macam gitu kan. Nggak ngerti juga ya Allah. Ya semoga nanti kita ke depan bisa lebih baik lagi San ya. Amin. Ya kan kita nggak tahu kan, barangkali ini ada pendengar kaya raya ingin berangkatkan orang tua kita umroh. Amin. Iya kan? Tapi mudah-mudahan kita udah bisa memberangkatkan orang tua. Iyalah, dengan apa ya, dengan jeripaya kita sendiri lah bahasanya. San, ada satu quote San. Iya. Dari siapa tuh? Dari Marcus Aurelius namanya. Marcus Aurelius. Gua nggak tahu ini ya, kayak Marcus Aurelius tuh bau-bau orang Jawa Timur. Ngadiman Jawa Timur. Oh iya benar. Iya, apa tuh? Bunyinya gimana? Kata Marcus Aurelius, hampir tidak ada hal materi yang dibutuhkan untuk hidup bahagia bagi dia yang telah memahami keberadaan. Lu ngerti nggak? Ulangi lagi? Enggak, lu ngerti nggak? Enggak, ulangi lagi. Kagak kan? Ulangi lagi. Hampir tidak ada hal materi yang dibutuhkan untuk hidup bahagia bagi dia yang telah memahami keberadaan. Oke.
Paham nggak? Paham. Gue mah kagak. Paham aja dulu. Bukan itu sebenarnya yang pengen gue baca. Ini nih yang pengen gue baca nih. Jadi mana yang bener mana? Enggak, nanti. Itu kayaknya apa ya? Terlalu. Kalau gue masih ambigu. Oke. Gitu loh. Itu pemahamannya bagaimana? Duh. Nih. Ini cuy. San. Ada satu quote dari tidak dikenal, Anonymous. Setiap orang harus memilih salah satu dari dua rasa sakit. Oke. Rasa sakit pertama, rasa sakit karena disiplin, atau rasa sakit karena penyesalan. Oke. Paham kan? Paham. Asumsi lu gimana? Asumsi gue ya. Dua rasa sakit. Rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Iya. Gue dari sudut pandang mana dulu nih? Ya dari sudutnya ente lah. Soalnya gue tuh salah satu orang yang kayak udah ngerasain yang nomor 2 ini. Karena penyesalan. Iya. Apa? Iya, rasa sakit karena penyesalan. Lu pernah nyesel apa? Banyak nih. Nggak bisa gue hitung sih. Yang terbesar, yang paling lu sesali? Oh, banyak. Yang paling gue sesalin. Yang paling gue sesalin adalah gue belum. Ini balik lagi ke ini sih, ke kebahagiaan orang tua ya. Kayak gue tuh cita-cita gue pengen banget bisa ngeberangkatin orang tua gue umroh atau haji, ya kan? Kayaknya misalnya tuh kayak gue udah hopeless gitu Ji. Kayak nggak tahu nih mesti gimana lagi. Kayak selama 35 tahun ini gue udah nyanyain hidup gitu. Kayak maksudnya gini, teman-teman gue kan setelah selesai sekolah SMA, sekolah menengah lah ya, mereka pada kerja gitu ya kan. Mereka pada menempuh passion mereka di dunia di seumuran kita, lulusan SMA tuh udah pada kerja, udah ke pabrik jadi karyawan, sekarang udah pada bisa beli rumah, udah punya penghasilan tetap lah berarti. Kayak gitulah. Dan sekarang menurut gue yang kayak gue stuck gini-gini aja sih gitu. Dan sedangkan cita-cita gue tinggi nih, ya kan, pengen banget bisa ngeberangkatin kedua orang tua gue umroh atau haji. Tapi di umur sekarang kok gue belum bisa ya. Kayak misal gue dibandingin sama teman-teman gue yang lain, kayak misal dulu atau yang lain lah teman-teman gue, mereka tuh per bulan kayak bisa ngasih orang tua dari sedikit gaji mereka gitu kan. Dan gue tuh kayak apa ya, mau dibilang iri ya iri gitu. Iya, gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa di itu sih, kayak gue rada apa ya, dibilang rada nyesel, cuman gue tetap jadi di atas penyesalan itu tuh gue masih nyelipin satu doa aja. Karena semua kan atas kun fayakunnya Gusti Allah ya. Jadi ya Allah, mudah-mudahan setiap orang kan ada masanya. Betul. Mungkin hari ini gue belum bisa, ya kan? Tapi mungkin one day gue bisa. Jadi gue meskipun gue nyesel, tapi gue tetap nyelipin doa itu Ji. Mudah-mudahan tuh nanti gue masih dikasih kesempatan. Makanya kadang nih kalau gue lagi inget sholat gitu ya, kan gue sering lupa sholat. Kalau inget sholat gitu ya, misal berdoa pasti gue nyelipin, ya Allah mudah-mudahan saya masih diberikan kesempatan untuk membahagiakan dan memuliakan kedua orang tua saya. Salah satu caranya adalah itu. Mudah-mudahan bisa lah ngebawa mereka berangkat umroh atau haji, itu sih. Itu sih. Tapi kalau pandangan kuat ini lu belum ke tahap penyesalan. Oh, itu belum tahap penyesalan. Itu yang lu rasain itu adalah rasa sakit di proses lu disiplin meraih cita-cita itu. Oke.
Karena penyesalan yang di sini itu adalah ketika maksudnya manusia ya pasti ada batasnya. Ketika lu sudah nggak ada orang tua. Oh, itu baru namanya penyesalan. Oh. Karena lu nggak bisa ngulang. Iya. Yang lu rasain sekarang itu bukan belum ke tahap penyesalan. Oh. Tapi lu sedang merasakan bagaimana rasa sakitnya berjuang. Maksudnya disiplin itu berjuang, San. Oke. Nah, maksudnya gini, yang gue tangkap asumsi gue ya, dari perspektif lu, dari perspektif gue gini. Lu kalau mau sukses, lu kalau masih muda, gunakan masa mudamu untuk meraih sukses. Ya, bagaimanapun prosesnya. Nah, penyesalan itu ketika lu udah tua. Ketika lu udah nggak bisa ngeraihnya lagi. Di usia 60 tahun, San. Lu bakal berpikir, kenapa dulu gue nggak bikin lagu sebanyak-banyaknya? Kenapa dulu gue nggak coba ke... Gue nih penulis nih, kenapa dulu gue nggak nyoba ke penerbit ini? Kenapa gue tidak memanfaatkan segala cara gitu loh. Nah, di saat yang tua itu, San, gitu loh. Ketika kita sudah benar-benar tidak bisa apa-apa, karena yang namanya orang semakin tua semakin sakit-sakitan, ya kan? Dari sense-nya juga menurun, gitu kan? Nah, di situ penyesalan. Tapi ini, Ji, kenapa gue bilang nyesel di umur 35 ini? Umur 35 lu kerja di PT bisa nggak? Ya nggak bisa. Sedangkan ijazah lu SMA. Iya. Ya kan? Itu dia kenapa, maksud gue nyeselnya kenapa dulu pas SMA gue nggak kayak teman-teman gue ya. Iya. Itu sih, Ji. Oh, keputusan itu. Nah, keputusan lu nggak kerja kayak teman-teman. Iya. Teman-teman gue kan fresh graduate kan lagi dicari-carinya. Nah, ya kan. Nah, gue sekarang di umur 35, gue bisa ke PT, cuman gue harus ke luar negeri. Ya kan? Maksud gue ini konteksnya gue ke Indonesia. Prosesnya panjang, biaya ke negeri kita sendiri. Ya. Umur 35 lu bisa ngapain? Kecuali lu punya orang dalam. Sedangkan gue nggak punya. Ya kan? Itu sih. Kalau perspektif lu kayak gitu penyesalnya. Maksud gue mungkin penyesalnya itu tadi, Ji. Ketika gue tapi lagi... kan cita-cita lu kan membahagiakan orang tua sebenarnya kan. Iya, tapi dari ketika gue orang tua mana yang nggak bahagia ketika per bulan anaknya bisa ngasih duit. Iya. Ya kan? Lu bayangin teman-teman gue yang kerja nih di PT tuh. Gue yakin setiap bulannya mereka pasti nyisihin. Ya kan? Gue nyisihin, cuman nggak sebanyak mereka gitu, Ji. Itu sih yang kayak, aduh, andai gue masih bisa ngulang ya. Gitu, Ji maksudnya. Iya, paham, San. Tapi tetap, San, kalau dalam perspektif quote ini, tujuan lu membahagiakan orang tua. Jadi sebenarnya belum ke tahap penyesalan. Sebelumnya, sebenarnya belum ke tahap penyesalan gitu loh. Tapi istilahnya lu salah langkah aja dulu. Maksudnya menurut lu salah langkah, gitu kan? Iya. Karena lu istilahnya lebih ke passion gitu kan, ngikutin istilahnya bahasa anak muda zaman itu mencari jati diri lah bahasanya gitu kan. Tapi kan lu masih punya kesempatan buat tetap ngebagian orang tua. Iya. Makanya di situ prosesnya didisiplin. Gitu. Lu sedisiplin apa? Lu memaksa diri lu buat istilahnya mencari untuk mewujudkan cita-cita lu bahasa. Yang gua tangkap itu kayak sama kayak ini nih. Quote-nya dari Imam Syafi'i. Apa tuh? Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar. Maka kamu harus siap menahan pedihnya kebodohan. Itu loh, San. Iya. Lu di usia tua, lu mau belajar kayak gimana? Udah susah ya. Gitu loh, San. Iya. Maksudnya kayak gini, lu kalau dari masa muda lu belajar, lu punya banyak banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak orang yang menghargai lu dan istilahnya yang nge-hire lu lah buat kerja gitu loh. Nah, dimana karena seseorang ini punya nilai dari ilmu pengetahuannya, maka dia di-value, dibayar dengan sesuai dengan ilmu pengetahuannya gitu loh. Kayak orang-orang yang kuliah di pendidikan gitu kan. Ketika dia bekerja, dia akan dihargai di sekolah, di dunia pendidikannya karena value-nya dia di situ, maka dia dibayar sesuai dengan value dia. Gitu kan. Nah, kalau orang gitu loh istilahnya tidak mau struggle nih gitu. Maksudnya kalau konteks Imam Syafi'i kan istilahnya belajar ya. Lu kalau nggak belajar di usia muda gitu loh, maka istilahnya kamu tidak akan mendapatkan apa yang harusnya kamu dapatkan gitu. Kalau seandainya kamu mau belajar. Kalau orang tidak belajar, maka dia tidak punya kapasitas yang diinginkan oleh orang. Gitu loh.
Ya istilahnya jadi imam di di masjid aja bahasanya itu masjid ada standarnya gitu loh. Bahasanya ada standarnya kan. Hafal berapa juz misalnya gitu kan. Nah di situ istilahnya lu bisa dapetin apa yang seharusnya lu dapetin ketika lu punya value. Tapi kalau dari muda lu sudah males gitu loh. Ketika usia tua lu bakal nyesel gitu loh. Kenapa? Karena ya di masa tua lu nggak punya apa-apa. Masalahnya adalah orang ketika tidak punya apa-apa, mohon maaf ini maksudnya miskin ya. Kalau miskin di hari tua mau ngapain? Gitu loh. Jadi tidak sebenarnya sejatinya lu tidak hidup sama gini, San. Lu kebayang nggak ketika lu usia 60 tahun lu bakal punya jatah berapa tahun lagi sih? Bahasanya. Sementara lu nggak punya resource-nya buat lu bisa memperlakukan diri lu sepantas mungkin, maksudnya membahagiakan diri lu. Lu nggak punya itu. Akhirnya apa? Ya mohon maaf nih San ya. Orang tua kita sama. Sampai tuanya masih struggle. Gitu loh. Kita dituntut untuk lu masih muda, gunain tenaga lu, pikiran lu buat belajar. Dia belajar nggak harus di sekolah. Bahasanya kayak gitu. Kita berteman dengan orang, kita obrolan, bahkan kita ngeliat tindakan orang itu salah satu termasuk belajar juga. Kan? Karena kan orang tuh belajar ada yang visual, gitu kan, macam-macam lah bahasanya. Tergantung tipikal orang ya kan kayak gitu. Nah itu yang dimaksud kalau perspektif gue ya. Itu perspektif lu ya. Itu yang dimaksud di quote yang kita tadi. Penyesalan. Penyesalan gitu. Karena lu udah nggak bisa kembali lagi. Lu nggak bisa ngulang waktu ya. Dan lu nggak bisa ngelakuinnya lagi gitu loh. Dan itu semuanya udah terlambat gitu loh bahasanya. Kalau lu gimana tuh? Bapak. Karena bapak lu udah nggak ada. Udah nggak ada. Apa kira-kira? San, ketika bapak sakit, gue tuh sekitar kebagian 3 tahun. 3 tahun. Ngurus bapak. Bapak gue kan istilahnya stroke ya selama 10 tahun, gue cuma kebagian 3 tahun kalau nggak salah. Itu kalau pagi, gue mandiin, San. Bapak itu saya mandiin pakai air hangat. Jadi saya tahu betul lekuk badan, bentuk tubuh utuh dari bapak saya itu tahu betul, persis tahu. Saya mandiin, saya temenin BAB, apa segala macam, saya temenin sholat, saya wudhu segala macam sama beliau. Itu kurang lebih selama 3 tahun, San. Ketika bapak saya meninggal, San bahasanya yang timbul itu harusnya kan gue ngerasa berbakti nih sama orang tua. Iya kan? Harusnya gue ngerasa berbakti sama orang tua, tapi gue nggak ngerasa berbakti sama sekali, San. Malah cuma satu yang timbul di perasaan gue, penyesalan. Penyesalan karena gue nggak seberbakti itu. Sebenarnya. Gitu loh. Gue nggak seberbakti itu. Gue inget masa lalu yang gue ngelawan orang tua, apa segala macem gitu kan. Nah di situ gue nyesel. Kenapa? Orang tua udah nggak ada. Gue nggak bisa berbakti gitu loh. Gue nggak bisa nyuci kakinya dia. Gue nggak bisa nyium pipinya dia lagi, bahas gitu. Nah itu itu sih sama cita-cita gue sama kayak lu bahasanya. Gue dulu pernah nggak tahu tiba-tiba bangun aja sepertiga malam gue tahajud, gue minta doa supaya orang tua itu dinaikin haji, sampai nangis gue waktu itu. Cuma zaman itu juga nggak ngerti juga sih, kerjaan gue juga masih belum jelas waktu itu kan. Nah ketika orang tua saya meninggal tuh hopeless. Gitu loh. Gue nggak bisa ngulang, gue nggak bisa ngidupin bapak gue gitu loh. Gue pengen ngebahagiain bapak tua nggak bisa. Bapak udah nggak ada. Mau gue bahagia kayak gimana? Bahasanya gitu loh. Secara dohir ya gitu loh. Secara kita manusia gitu loh. Secara hidup kan orang tuh punya feeling bahagia ketika dibahagiakan. Nah gue gimana ngebahagiainnya? San bahasanya. Gue nggak bisa narik bapak gue kembali ke bumi gitu. Hidup lagi. Nah di situ gue nyesal. Gitu loh. Itu penyesalan. Penyesalan gue. Cuma tetap aja sih sebenarnya kategori ini kita membahas penyesalan ya, rasa sakit penyesalan gitu, rasa sakit penyesalan. Ya itu kurang lebihnya. Jadi lu ngerawat
beliau 3 tahun ya. Sekitar 3 tahun. Jadi sisanya ibu. Kan ada ibu, ada berarti saya. Selama 10 tahun itu lu rentang 10 tahun, yang 7 tahunnya waktu itu lu lagi di mana tuh? Gue di Jawa Timur. Oh, berarti pas lu Jawa Timur tuh bapak udah sakit. Udah sakit dan parah-parahnya. Gue dari 2007. Bapak saya itu dari 2007, San. Oh, oke. Jadi bapak saya itu sholat subuh di masjid ngimamin, ya kan. Nah ketika tahiyat akhir salam, dia mau berdiri nggak bisa. Ternyata ada stroke, langsung dilarikan ke rumah sakit dari tahun 2007 tuh, San. Oh, oke. Nah 2007 gue itu kelas 3 SMA. Senin itu gue ujian nasional. Senin ujian nasional, hari Jumat apa hari Kemisnya gitu. Nah bapak saya masih rumah sakit gara-gara stroke itu. Gitu. Nah jadi istilahnya kan karena waktu itu gue masih SMA gitu kan, masih belajar. Habis itu gue nempuh pendidikan yang lain gitu kan, gue kuliah, gue juga di boarding school waktu itu kan. Jadi istilahnya ya udah fokus gue di belajar gitu loh. Gue nggak belum fokus ke ngurusin orang tua. Paling kalau libur kan gue pulang tuh, nah gue baru ngurus. Oh, oke. Tapi fullnya itu baru di tahun 2011. Fullnya. 2011 gue balik. 11 atau 12 ya? 12 kayaknya. Tahun 2012 baru gue balik. Nah baru gue nemenin ibu tuh. Nemenin ibu. Adik saya juga waktu itu masih mondok. Kakak gue juga yang laki-laki masih di Jawa Timur. Nah kakak gue juga yang di Jawa Timur itu akhirnya mondok itu berhenti kan, harus ngurusin bapak gitu. Ya itu sampai beliau tidak ada, ya baru timbul penyesalan. Ya mungkin itu lebih deep lagi ya. Maksudnya apalagi udah nggak ada ya, Ji. Iya. Yang masih ada aja. Itu ya nggak bisa digambarin. Iya. Kadang-kadang gini, gue sering ketemu sama orang, gue bilang, lu jangan suka nentang orang tua, karena lu bakal menyesal. Nyeselnya ntar gitu ya. Nah, kenapa dia itu saklek ya bahasanya, San? Karena dia belum ngerasain kehilangan orang tua. Gitu. Lu belum ngerasain orang tua. Kalau udah lu ngerasain kehilangan orang tua, San, itu hal yang berbeda sih. Itu pengalaman yang sangat-sangat berbeda. Iya, pengalaman seorang anak itu berbeda, San, ketika dia mengalami hal itu ya gitu. Ya, jadi kalian teman-teman yang masih punya orang tua, aduh, jangan lawan ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan sekali-kali pokoknya. Jangan. Seriusan, karena lu bakal nyeselin itu kalau lu udah kehilangan orang tua gitu, karena nggak bisa, San. Lu nggak bisa nggak nyesel. Gitu. Pasti. Bahkan ada temen gue, San, istilahnya dia anak baik, anak soleh lah, nggak pernah bantu orang tuanya segala macam, tapi ketika orang tuanya, ibunya nggak ada, sama ketika gue deep talk sama dia nih, yang dia rasain cuma nyesel. Gitu. Mungkin karena belum maksimal ngebahagiain orang tua. Intinya kayak gitu. Sampai gue tuh sampai nulis gini, San, buat bapak gue tuh, Pak, nanti kita ngopi ya gitu di surga. Gitu. Tapi bapak harus sabar. Pokoknya intinya gini, bapak harus sabar karena saya mungkin akan ke neraka dulu karena bapak tahu aku tidak seberbakti itu. Sampai nulis kayak gitu gue. Soalnya saking nyeselnya nih. Gue saking nyeselnya, ya Allah, gue nyesel banget nih. Kenapa dulu gue sering gitu ngebantah orang tua, apalagi istilahnya, makanya nih anak-anak yang suka punya keinginan yang apa sih bahasanya, mencari jati diri itu, sampai lawan orang tua tuh, aduh. Aduh. Itu lu bisa sepil nggak? Biasanya hal-hal apa sih yang paling lu nakal banget, lu nggak nurut gitu bisa? Dulu pernah sih. Jadi pas itu Ramadan itu gue nggak di pesantren, tapi gue pulang. Dari libur Ramadan, karena memang kalau di pesantren Ramadan sebenarnya puasa libur full tuh. Libur full sampai nanti Syawal. Pasti waktu itu presidennya beliau. Benar. Iya kan? Iya, ini masih zaman SD, cuy. Gue zaman SMA waktu itu udah SBY. Tapi full tuh. SBY sebulan. Sebulan. Nah, sebulan itu, cuy, gue banyak ngabisin waktu di radio. Lu pulang tuh.
Pulang. Iya, terus? Pulang. Maksudnya radio tuh penyiar? Penyiar, gue nyariin radio, gue ke radio. Radio mana? Jadi di kampung tuh ada radio, Oke. ada radio namanya Angkasa waktu itu. Dulu. Nah, Terus? dia tuh jangkauannya cuma satu kampung aja. Satu kampung itu. Nah, gue karena dari dulu pengen siaran. Oke, terus? Gitu, gue seneng banget gitu Terus? kan. Nah, gue dibilang sama bapak, Ji, kalau pulang jangan malam-malam. Kalau pulang jangan malam. Jangan malam-malam. Gitu. Sedangkan standar balik lu harus subuh. Jam 12. Iya, jam 12. Belum subuh. Jam 12 sih. Karena memang di angkasanya itu dibatesin. Lu kalau siaran, jadi istilahnya karena yang punyanya juga itu pertama siaran nih gitu kan, itu ada yang punya radionya. Nah, dia suka tuh sama cara gua bawain radio gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya gue diizinin nih selama sebulan. Maksudnya bawain radio tuh lu nenteng radio gitu. Itu anak hip hop cuy. Oke, terus. Terus jadi gue diizinin nih sama pemilik. Siaran selama sebulan. Selama sebulan tuh. Itu pas bulan puasa. Bulan puasa. Oke. Kadang emang gue istilahnya kalau pesantren liburnya bulan puasa doang, San. Terus tiba-tiba beliau bilang kalau balik jangan malam-malam. Pulang jangan malam-malam. Oke, terus jam 9 pulang. Jam 9 pulang. Oke, terus. Kalau balik jam 12 terus. Terus gue sampai dilempar teko. Buset. Teko apa tuh? Jadi bapak saya itu kan kalau kencing itu kan di pispot. Oke. Ya kan alat kencing yang biasa di rumah sakit itu dibawain gitu kan, rumah beli di pispot. Nah, saya kalau nyebokin bapak saya kencing itu pakai teko itu karena ada airnya kan. Oke. Biar gampang juga kan, istilahnya kan kita nyebokinnya biar gampang gitu kan. Nah, teko itu saat itu dilempar ke saya sambil marah-marah. Ya enggak kena sih. Bahasanya cuma ngelempar doang. Oh, tapi emang sambil sumpah serapah lah kasih. Enggak sih, kalau sumpah serapah enggak. Maksudnya sambil ngomel-ngomel berarti? Iya, dia ngelempar jebret. Dibilang, kamu ini dibilangin jangan pulang malam-malam, malah pulang malam terus setiap hari. Itu segitu istilahnya kondisi yang kayak gitu, suasana kayak gitu, besok tetap lagi begitu. Gue pulang malam lagi, siaran lagi. Karena gue ngerasa gue passion. Oke, waktu itu anjay ya. Iya. Karena waktu itu passion, gue terkenal di kampung gara-gara itu. Gara-gara itu. Dibawain kopi, dibawain gorengan. Cuy. Banyak grupisnya berarti? Artis dadakan gimana sih, San? Banyak grupis berarti? Oke. Itu jadi istilahnya passion. Ya kalau orang tua dukung sih nggak masalah. Lu jalanin gitu maksudnya kalau orang tua. Tapi waktu itu beliau tahu nggak lu siaran? Apa? Beliau tahu nggak lu siaran? Tahu. Gue bilang soalnya. Iya. Kan dia bilang, Ji, kalau pulang jangan malam-malam. Maksudnya dia tahu kalau gue siaran. Gitu. Sebenarnya deket rumah, San. Oh, dekat rumah. 3 rumah doang. Oke. 3 rumah doang. Gitu. Dia tahu. Cuma mungkin istilahnya gini, San. Bapak saya itu nggak senang saya siaran bukan karena siaran radionya sebenarnya, tapi karena pemiliknya itu punya kakak. Oke. Nah, kakak si pemilik ini, San, itu kerjanya tiap hari mabok. Khawatirnya gua ke bawah. Oke. Nah, masalahnya, San, kalau gua siaran, itu kakaknya selalu ada. Oke, sambil mabok di studio sambil mabok. Serius, sambil mabok, sambil muji-muji gua, cuy. Lu keren, Ji, katanya. Kayak penyiar asli, katanya. Kayak penyiar radio asli, lu keren. Jadi yang bapak lu khawatirin sebenarnya khawatir lu nanti ke bawah. Padahal lu punya benteng sebenarnya iya. Kan lu ya. Jadi saya sebenarnya bapak gue tuh khawatir gue ikut sama mereka sebenarnya, bukan masalah siarannya gitu loh. Masalahnya lagi, kakak si pemiliknya ini kalau mabok nggak sendirian, bawa teman-teman. CRT tuh yang nggak gambreng. Dia ada 2, tapi dia seringnya cuma bawa 1. Dia cuma bawa 1 tuh. Dia teman baiknya dia tuh. Pokoknya nih kakaknya si pemilik ini kalau gue lagi siaran dia bakal mabok di studio. Tapi kalau gue lagi nggak siaran dia mabok di rumah temannya itu. Gitu. Nah, saban lu siaran baru dia maboknya ke dalam. Iya, di studio sambil dengerin gue. Karena di dalam juga ada speakernya, San. Jadi gue tuh bisa dengerin gue sendiri di speaker itu. Jadi mereka pun dengerin saya itu di speaker itu sebenarnya gitu kan. Nah, bapak saya khawatir tuh. Karena tuh orang kerjanya tiap hari mabok.
Yang lebih lucu lagi, siang bolong duhur, dia ke musola. Terus Keadaan, mau sholat. keadaannya dia udah teler. Dia tuh keadaannya udah mabok, San. Musik. Udah mabok pakai sarung. Oke. Ya kan, pakai sarung, pakai peci, serius pakai koko, dia jalan tuh agak sempoyongan. Ke musola azan, cuy. Tapi sambil mabok. Diterima. Enggak ngerti gua. Cuma maksudnya kan di kampung gue di dekat rumah gue tuh, cuy, di lingkungan rumah gue tuh semua pada tahu kalau itu sukanya mabok. Sekarang almarhum sih. Oh iya. Ya gitu. Jadi sebenarnya bapak tuh nggak pengen gue tuh itu ke bawah sama mereka gitu loh. Masalahnya kenapa waktu itu gue nggak mau berhenti di radio siaran karena gue udah punya pendengar. Salah satu pendengar gue itu perempuan yang gue suka, San. Kenal Tobroni kan? Tobroni. Gue cucunya Kang bisa ngidah. Jualan sayuran. Gue tahu nama sih. Terus. Emang orangnya nggak jarang di ya, terus gimana? Dia di Bandung terus. Adanya tuh cantik. Adanya cantik banget. Bunga desa. Bisa dibilang begitu. Yang namanya orang suka gitu. Dia pendengar setia lu tuh. Iya, nah terus, masalahnya gini, San. Dia itu tidak stay di kampung gua. Bapaknya itu tetangga gua, bapaknya. Terus. Tapi dia tinggalnya di Bandung. Kerja di Bandung gitu loh. Nah, sama anak-anaknya di sana semua. Nah, dia itu nggak kerja di Bandung, stay di Jagapura selama sebulan Ramadan doang. Itu kesempatan gue buat ngedekatin dia gitu. Paham. Sampai suatu malam di depan radio itu ada tempat duduk gitu. Tempat duduk kalau depan radio itu ada tempat duduk. Gue ajakin dia ketemu kita ngobrol gitu kan. Datang mau tuh dia, cuy. Soleha banget, cuy, kerudungan, pakai rok. Wah, pokoknya istilahnya bener-bener. Lu nya apa pakaiannya? Tipe gitu. Lu ngepang. Enggak apa ya, boxer kayaknya sih. Iya. Di zaman itu gue suka banget pakai boxer. Hot pants. Ya nggak gitu juga. Ini maksudnya kayak hot pants, pendeknya segitu. Iya. Terus di atas lutut. Iya, di atas lutut lah ya. Ngobrol tuh sama dia. Kagak lama, belum lama. Gue ngerasanya belum lama gitu. Tiba-tiba abangnya dateng. Si Tobroni itu. Tobroni itu, cuy. Tahun lahirnya sama kayak kita. Seangkatan. Terus. Tobroni itu kecilnya, itu CS banget sama gue. Karena kecilnya Tobroni itu di kampung. Baru gede dia ke Bandung. SD kelas berapa gitu. Dia ke Bandung tuh. Terus pas dia datengin gimana tuh? Langsung sambil marah, manggil adeknya. Pulang katanya. Gitu. Ngapain pacaran di sini? Gue sebenarnya gak enak kan, cuy. Ya udah biarin aja lah. Nggak lama, cuy. Jadian. Jadi lu jadian bro? Iya. Jadian sama dia. Gue di Backstreet. Nah, gue jadian. Waktu itu gue SMA apa ya? Nah, ketika gue lulus SMA, San. Enggak ding, gue masih SMA kayaknya. Gue masih SMA. Dia tuh baru masuk SMA. Tapi SMA-nya nggak di Bandung. Di Cirebon. Di kota. Iya, tapi nggak belum ke kota, masih di kabupaten. Masih di kabupaten. Di kabupaten. Nah, di situ masih backstage juga tuh gitu loh. Nah, waktu itu apa ya istilahnya lama akhirnya ya kandas juga sebenarnya. Gak ngerti juga sih kandasnya kenapa dia putusin soalnya. Lu nggak mutusin ya? Enggak ya? Kagak. Enggak ya? Gue minta balikan. Gue kalau main ke rumahnya gue malu sebenarnya, cuy. Kenapa tuh? Ya karena kan tetangga gue tahu bapak gue siapa. Iya kan? Itu anaknya. Iya. Lu bisa kalau dulu tuh kalau ngapel-ngapel suka bawa apa gitu? Bawa martabak. Aduh, gue belum kayak sekarang, cuy. Apa akte rumah? Iya gimana? Terus. Iya gue diputusin, terus gue minta balikan waktu itu. Nah, terus dia kan gue minta balikan.
Dia minta gue dateng gitu kan ke rumah neneknya itu Iya. kan. Akhirnya gue dateng ngobrol di sana, gue dikasih hadiah San. Apa tuh? Dikasih hadiah kayak apa ya? Kayak gelas, cuma dalamnya ada tulisannya gitu. Dia ada background emasnya, terus ada tulisannya Allah Muhammad. Oke, terus? Nah, enggak itu kita masih jadian. Itu masih jadian. Gue ulang tahun dia ngasih. Oh itu hadiah ulang tahun ya? Hadiah ulang tahun. Dia hadiah ulang tahun ngasih itu. Terus kita putus kan. Pas kita putus, itu gue balikin tuh. Gue balikin ke dia, gue datang ke rumah neneknya. Gue balikin ke dia, dia nggak mau. Dia pengen gue tetap nyimpan gitu kan. Maksud gue gini, kalau lu mau tetap gue nyimpan gitu loh, lu jangan putus sama gue gitu. Tapi tetap dia kan mau putus gitu. Sampai akhirnya itu jatuh, pecah ujungnya doang. Kocaknya lagi. Mak gua itu seneng. Oh sama itu. Apa gelas itu tuh? Seneng banget. Terus seneng banget sih. Jadi kan kalau orang tua zaman dulu tuh punya lemari kaca. Iya kan? Iya. Lemari pajangan, piring-piring. Iya. Nah, itu dipajang cuy di situ. Terus dipajang di situ. Tiap lebaran tuh kan pulang kampung, San. Pulang kampung. Nah, dia itu iklimnya sama keluarganya. Silaturahmi itu muter-muter. Kita kan nggak jauh rumah kita. 5-6. Tiap lebaran dia ngelihat itu masih ada. Gue nggak tahu itu dari siapa gitu loh. Iya. Pernah saya bilang ke ibu tuh, ke ibu saya, Bu, Mi, saya namanya Mi. Mi, ini dikasihin orang aja sih, jangan katanya. Jadi dia gue khawatirin sih. Ini mantan kalau main ke rumah gitu dia berpikir gue masih berapa sama dia karena gue masih tersimpan gitu. Tapi dia sekarang udah nikah punya anak berapa? 2 apa 3 gitu. Tapi masih tuh. Masih apa? Barangnya? Iya. Masih. Masih sampai sekarang. Jadi cuma ya karena udah nggak ada rasa ya istilahnya ya udah biasa aja gitu. Ya terserah Mimi lah. Toh lagian juga esensinya Allah sama Muhammad gitu loh maksud gue ya udah. Tapi waktu pas nikah diundang? Kagak gue. Kagak. Siapa namanya? Mawar. Namanya Melati. Siapa tahu gua kenal. Sumpah San. Jadi gue suka sama dia pertama kali itu. Coba namanya siapa? Ya gak usah disepil. Ya ada lah tetangga. Berarti sebut saja Rosa. Oh. Jangan Ros. Jangan. Dian. Sebenarnya banyak. Dari yang gue sebutin nama abangnya juga sebenarnya udah tahu. Oke. Ya, semoga bisa viral videonya. Nah, pengaruhnya tadi dikasih gelas lagi. Bukan gelas, kaca. Dia kaca tebel banget, San. Kaca tebel banget. Nih. Ini nih, San. Lebih tebel dikit lagi. Jadi di tengahnya tuh dia ada apa sih? Ada selipan kayak kertas apa gitu loh sih. Nah, dia tuh di tengah itu dia emas, ornamennya warna emas maksud gua. Terus di sini ada Allah, di sini ada Muhammad. Gitu. Cuma di bawah di sini udah sompal pecah nih. Itu masih dipajang sampai sekarang sama ibu saya. Gitu. Kocak gitu. Karena ibu saya nggak tahu itu dari siapa. Sebenarnya kalau saya udah sering bilang dikasihin orang aja, ibu saya nggak mau. Cuma cerita masa lalu. Dari penyesalan siaran balik malam sampai ketemu itu first love bukan? Enggak lah. Oh bukan. Mantan gue banyak. Banyak. Dia kan gue kenal dia tuh pas SMA ya. Iya. Di SMP aja gue udah. Oh lu udah ini. Udah. Sogan banget ya. Cogan. Gagapan. Aduh. Iya. Tapi lu masih inget gak cara siaran dulu gitu? Lupa. Radio angkasa pokoknya. Ya standar sih sebenarnya San. Cuma orang-orang suka sama gue itu karena gue sering ngejabarin lagu. Misalnya gue yang puter nih, gue muter lagu nih misalnya. Biasanya nih awal nih San pembukaan, itu yang gue puter tuh netral. Yang terus apa gimana sih ya intronya tuh? Pokoknya gitulah. Terus. Nah, biasanya gue awalin tuh 2 lagu biasanya. Biasanya. 2 lagu, 1 lagu netral, 1 lagu siapa gitu gue lupa. Asilon Seven. Hingga ujung waktu. Oke. Nah, biasanya hingga ujung waktu ini yang gue bahas dulu nih. Oke. Gue bahas esensinya apa gitu dari persepsi gue gitu. Iya. Jadi gue jelasin gitu kan. Oke. Kalau udah gue putar lagu lagi. Enggak ada iklan tuh.
Nggak ada iklan tuh ya. Yang namanya radio kampung. Iya. Radio kampung. Waktu itu masih pakai atensi. Mas, enggak, udah SMS. Nokia. Oh. Udah Nokia. Zaman gue Tapi waktu SMA. Dulu berarti sama atensi juga ya? Sempat bacain tuh atensi gitu. Iya, mereka pada apa? Pada salam gitu-gitu deh tulis-tulisnya. Iya. Yang paling sering tuh siapa? Gladys apa? Gladys tuh orang di tetangga. Sebenarnya dia nggak jauh sih dari rumah gua. Bloknya nggak jauh. Cuma gua nggak tahu sekarang siapa Gladys itu. Itu yang paling sering. Terus di daerah puskesmas tuh ada tuh laki-laki yang sering bawain kopi, bawain gorengan. Iya, sampai sekarang kenal, cuma nggak akrab gitu loh. Kenal cuma nggak akrab aja gitu. Dan sering komunikasi. Maksudnya ya komunikasinya lewat SMS. Oh iya. Gue inget banget itu, Ci. Itu seru banget gitu. Maksudnya banyak yang apa ya, kirim SMS tuh banyak banget ke radio gitu. Dan mereka senang dari penjabaran esensi lagunya. Oke. Cara lu nginterpretasiin sebuah lagu tuh kayak gimana ya kan? Iya. Mereka tuh senang tuh. Benar gitu loh. Kan emang dari dulu kan gue suka puisi kan. Yeah. Maksudnya puisi sama lirik lagu sebenarnya nyambung gitu kan. Nggak jauh beda. Makanya istilahnya gue nggak terlalu terbata-bata gitu nyampein esensi lagunya gitu. Dan apa ya mereka juga minta lagu apa segala macam. Gua rasa tuh cewek-cewek yang dengerin pas tulisnya pada becek ya. Habis hujan. Anjing cowok keren banget sih. Lu ngerasa ini gak sih kayak superstar gitu gak sih? Kayak anjing star syndrome nih gue gitu. Sumpah, Ci, jika seandainya zaman itu media sosial udah kayak sekarang, Ci, gue pengen publikasi siapa gue. Radio kan lu cuma dengerin suara doang. Iya bener. Iya, dan sekarang kan podcast kan orang podcast itu sebenarnya kan kalau menurut gue ya itu adalah implementasi dari radio, cuma dia ada videonya. Ada visualnya juga. Ada visualnya gitu kan. Jika seandainya zaman itu sudah secanggih sekarang, mungkin gue udah terkenal dari dulu gitu. Ya terbukti banyak yang SMS ya kan. Ngasih salah. Nah, waktu itu gue tuh cuma 2 tahun, San. 2 tahun? Maksudnya 2 tahun tuh di 2 Ramadan. Oh, siaran tuh 2 tahun 2 Ramadan. Oke. 2 Ramadan. Oke. Nah, setelah itu lu udah kenal gue belum? Udah ya. SMA. Iya, tapi enggak ini banget. Belum dekat. Udah dekat, San. Belum. Udah, Ci. Apa belum ya? Udah, cuy. Ini bentar, gue koreksi. Maksudnya deket-deket kayak nongkrong bareng, nggak deket gitu. Pernah nongkrong sama lu? Iya, maksudnya ini deketnya deket nongkrong. Oh iya. Cuma sekedar istilah ketemu nongkrong, baru kenal awal kayaknya sih. Kalau nggak salah kenal awal. Di tahun kedua tuh Bapak masih ada berarti? Sampai gue berhenti masih ada. Oke. Di tahun kedua lebih gimana tuh vibes-nya? Vibes lu siaran lebih gimana tuh? Lebih brutal? Sebenarnya sih sama serunya. Sama serunya. Cuma tahun ketiga berhenti itu karena saya ngerasa ya nggak ada tantangan lagi. Oke. Nggak ada tantangan lagi, San. Gitu. Maksudnya pendengar radio juga mulai berkurang. Kan maksudnya teknologi kan mulai beralih ya. Pesat. Nokia juga banyak ngeluarin HP-HP yang bisa download lagu-lagu. MP3 gitu ya. Iya kan? Iya, bener. Makanya kalah sama teknologi itu akhirnya di zaman itu radio pada tenggelam semua. Jangan kan radio kecil yang gede aja di daerah kita itu kan istilahnya banyak yang tutup kan. Gara-gara pesatnya teknologi. Nah, tahun ketiga gue udah nggak mau. Karena apa? Ya tadi, San, kayak udah tidak ada udah nggak ada determinasinya. Nggak ada tantangan. Maksudnya lu nggak ada challenge lagi gitu ya kayaknya. Ya gimana, San? Maksudnya range dari radionya juga nggak jauh, cuma di kampung doang. Iya. Dan pendengarnya juga sebenarnya ya itu aja ya sebenarnya. Paling istilahnya ada sih San 10 mah. Maksudnya yang kirim SMS ya gitu loh. Kalau pendengar yang bener-bener dengerin juga nggak tahu sebenarnya. Karena di zaman itu juga di kampung kalau Ramadan, San, itu ada beberapa blok di kampung itu ada yang radio juga. Waktu itu gue nggak dengan radio kalau puasa, kan tadarusan. Anak soleh,
Lailatul Qadar. Aduh. Tapi memang gitu sih. Zaman itu akan akan terus dengan teknologinya. Zaman itu pasti akan terus dengan teknologinya. Waktu itu tergerus sih. Pasti. Dan orang yang tidak bisa berkembang mengikuti zamannya itu dianggap bodoh. Kata si Elon Musk. Kata Elon Musk tuh kalau generasi sekarang nggak bisa berkembang, nggak bisa sukses, itu generasi bodoh. Kenapa bodoh? Karena lu bisa belajar apa aja secara gratis di YouTube. Iya. Google sekarang udah terbuka, sangat luas, malah bebas bahasanya. Kalau lu nggak bisa ngembangin diri dari itu semua, nggak sukses nih hitungannya, San. Generasi bodoh kata Elon Musk. Katanya ya. Gitu. Yang belum tahu Elon Musk adalah dia adalah salah satu pengusaha terkenal di Bandung, sayuran. Onde-onde. Itu sampingnya dia jualan sayuran. Iya, cuy. Mak Eti yang jualan onde-onde itu sampingnya. Mang El. Bang El ya? Mang El. Aduh. Kalau lu gimana, San? Apa? Pengalaman musik lu gimana? Gini aja. Gini aja gue. Tapi gue salut, San, sama orang yang menekuni satu bidang gitu. Enggak suka. Enggak suka gini sih. Nih, gue kan sebenarnya nulis sebenarnya gitu kan. Cuma dihalang, yang lain juga bisa, cuma nanggung. Oh gitu. Gitar nanggung. Bukan nanggung, malah gak bisa gitu aja. Kunci dasar doang. Gitu kan. Ada kunci nih, sulit dikit ganti lagu gitu. Dia bentuknya balok, anjing males banget gue. Iya kan? Tangan kemana dari gitu sih. Aduh, Gak sinkron. sinkron. Nyanyi ya fals. Nyanyi fals. Sebenarnya kalau nyanyi fals nggak jadi masalah. Yang nyanyi jadi masalah tuh yang nggak tahu tempo. Jangan dia ngeselin banget ya. Bener Iya kan? Kadang-kadang gue kalau nyanyi nih, lu gitar nih, gue nyanyi, temponya pas nih, gue ngerasa kayak musisi cuy. Kayak keren banget, kayak ngerasa keren banget. Tapi untungnya suara gue fals kan. Kalau bagus ya. Kalau bos bahaya. gantiin Ari. Oke, kita penutup satu tembang, San. Apa itu teman? Jangan. Ya, ini radio. Suara kita gak ada yang bagus soalnya. Satu tembang terakhir dari gitu ya. kami persembahan untuk kalian yang sedang patah hati, untuk kalian yang sedang mencari jati diri, yang sedang ngopi sambil membicarakan masa sukses, menghayal. Oke. Satu tembang untuk kalian spesial dari kami. Ayo, gitu ya. Udah Ji. Ayo. Apa? Yuk. Tutup. Kita ada copyright ya. Oke. Sobat-sobat UMKM, buat kalian yang sedang berjualan malam hari, yang struggle, yang siangnya tidur, yang malamnya cari nafkah. Selamat berjuang demi keluarga atau mungkin demi orang tua. Kami pamit undur diri, saya Najih. Gua Hasan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.